Chenin, aku ingin. Sudah larut. Chenin, kita sudah menikah selama 3 tahun. Ibu selalu mendesakku. Bagaimana kalau kita punya anak? Jangan mulai. Putri kecilku, selamat ulang tahun. Ayah, Baru sekarang kamu ingat kalau kamu punya ayah? 3 tahun menikah, kamu tidak pernah datang menjengukku. maafkan aku ayah. Apa bocah itu menindasmu? Dulu aku sudah memintamu untuk tidak menikah dengannya, tapi kamu bersikeras menyembunyikan identitasmu demi pergi ke mucuan yang kecil itu. Padahal perusahaan keluarga kita sendiri adalah salah satu yang terbaik di negeri ini, tapi kamu tetap tidak mau dengar. Iya, memang ayahku yang paling hebat. Ayah, aku sangat merindukanmu. Kalau begitu pulanglah untuk menjenguk ayahmu ini. Baik, selamat karena telah kembali dengan selamat. Ada sesuatu yang ingin aku. Kamu Kapten Jiang, bukan? Aku adalah kepala pramugari baru untuk kru Chenin, Kiao Yi. Mohon bimbingannya di masa depan. Apa maksudmu? Aku dan Chenin sudah saling kenal bertahun-tahun. Sekarang Chenin bekerja sama dengan Yunting. Dan ayahku adalah petinggi di Yunting Airlines. Tentu saja aku bisa membantunya. Tolong tahu diri sedikit, jangan lagi mengejar-ngejar Chenin. Yunting? Apa yang kau tertawakan? Orang sepertimu yang berasal dari keluarga kelas bawah, jangan memaksakan hal-hal yang bukan milikmu. Jangan memaksakan diri. Tapi Gu Chenin, waktuku sudah hampir tiada. Ganti pakaianmu, lalu makan. Kudengar, kamu ingin bekerja sama dengan Yunting? Apakah ada kemajuan? Hmm, Gadis yang hari ini itu, sepertinya dia sangat akrab denganmu. ya. Apakah kamu sangat lelah? Saking lelahnya, bahkan untuk melirikku pun, atau bicara sepatah kata pun tidak sanggup. Aku sudah kenyang. Gu Chenin, apakah kamu sama sekali tidak ingat? Kalau hari ini adalah ulang tahunku,
Modelnya sama persis dengan cincin yang dulu. Chen Yin ternyata masih peduli padaku. Yah, Aku sudah kembali ke tanah air. Mari kita makan bersama. bibigu, cepatlah duduk. Kamu jelas tahu kalau ibu tidak menyukaimu. Untuk apa sengaja datang ke sini? Yang tidak menyukaiku. Hanya dia saja. Pulanglah dulu. Apapun masalahnya kita bicarakan di rumah. Kita. Apa masih punya rumah? Kak Chen Yin, apa yang sedang kalian bicarakan? Kalung milik Nona Kiau. Sangat cantik. Tentu saja, kemarin dia menghabiskan banyak waktu untuk memilihnya. Orang yang menemani Nona Kiau memilih itu sangat perhatian. Nasibku tidak seberuntung itu, hanya mendapatkan barang tambahan. Jadi, Gu Chen Yin, ayo kita bercerai. Gu Chen Yin, ayo kita bercerai. Apalagi yang kamu permasalahkan? Aku tidak sedang mencari masalah. Ibu. Ibu, Beraninya kamu mengusulkan perceraian? 3 tahun menikah, 1 anak pun tidak bisa kamu lahirkan? Seharusnya dulu aku tidak setuju. Chen Yin menikahimu. Kenapa ibu tidak berpikir? Mungkin saja ini masalah putra ibu. Beraninya kamu. ibu. Aku menghormati Anda sebagai orang tua, jadi jangan terlalu keterlaluan. Anda memukulku? Kak Jiangling, bagaimana bisa kakak bersikap seperti ini? Kenapa kakak tega mendorong bibigu? Apa hubungannya denganmu? Apa hakmu menceramahiku? Cukup. Yi, ayo kita pergi, sebelum wanita gila ini malah mencelakaimu. Ayo pergi. Belum cukupkah masalah ini? Aku yang bermasalah. Kalau begitu, beritahu aku, apa hubunganmu dengan si Kiao Yi itu yang sebenarnya? Benar-benar tidak masuk akal. Jangan menguntikku lagi. Anda baik-baik saja? Terima kasih. Tadi itu adalah Suamiku, tapi sebentar lagi sudah bukan lagi. Anda sudah menikah? Iya. Tidak usah membahas itu lagi. Ayo pergi makan. Aku lapar. Aku jamin akan membuatmu kenyang.
Kamu kenapa? Ada apa? Ayo pergi. Kapan hasil pemeriksaannya keluar? Baru beberapa hari yang lalu. Tolong jangan beritahu ayahku. Baiklah. Tapi mengenai kondisimu, kamu harus segera berhenti terbang dan masuk ke rumah sakit untuk pengobatan. Aku tahu. Setelah aku menyelesaikan semua urusan di sini. Dari mana saja kamu? Rumah sakit, Ngapain ke rumah sakit? aku pergi ke rumah sakit karena Baik, aku akan datang sekarang. Ada urusan mendadak dengan Yiyi, aku pergi sebentar ya. soal perceraian yang kubicarakan siang tadi. Berikan jawabanmu sesegera mungkin. Bisa tidak kamu berhenti bersikap kekanak-kanakan? Aku kekanak-kanakan. Lalu kamu sendiri malam-malam begini. Untuk apa mencarinya? Apa yang sedang kamu ributkan? Gucenin. Aku terkena kanker lambung. Jiang Ning, tidak seharusnya kamu bercanda soal hal seperti ini. Yiyi, memang benar-benar membutuhkanku. Di matamu aku. Jiang Ning. Sebaiknya kamu segera pergi. Kudengar Qiao Yi tidak menutup rak bagasi dengan benar, kopernya jatuh dan menimpa penumpang hingga akhirnya dia dilaporkan. Kamu sudah memikirkannya dengan matang? Iya, aku akan menyelesaikan tugas di 2 penerbangan tersisa sebelum aku pergi. Baiklah. Sangat disayangkan kehilangan bibit unggul sepertimu. Tapi, selama bertahun-tahun ini, ayahmu selalu menelepon untuk menanyakan kabarmu padaku. Aku tahu, cepat atau lambat hari di mana kamu pergi pasti akan datang. Ternyata ayah selama ini selalu memerhatikanku. Semua orang tua di dunia ini sama saja. Dia tentu saja sangat mengkhawatirkanmu. Apa yang Anda lakukan di sini? Bukan apa-apa. Manajer, aku permisi pergi dulu. Aku akan menghukum Yiyi, tapi kalau sampai diskors, itu terlalu berlebihan. Aku tidak setuju. Melukai penumpang bukan masalah sepele. Apalagi Anda sendiri yang meminta agar Qiao Yi masuk ke tim kru kabin Anda. Jika benar-benar terjadi masalah, Anda juga ikut bersalah. Demi membiarkan Qiao Yi berada di sisinya, dia bahkan tega membuang prinsipnya sendiri.
Mengenai masalah Kiao Yi, apa yang dikatakan manajer? Bonus kinerjanya sudah dipotong. Hanya itu, Lalu kamu ingin apa lagi? apakah kamu masih ingat niat awalmu menjadi seorang kapten? Kamu pernah bilang, berharap setiap penumpang yang naik pesawatmu bisa tiba di tujuan dengan selamat. Apa kamu masih ingat? Lalu apa kamu sudah membuktikannya? Hati nuraniku bersih. Ayo kita cerai. Apa katamu? Kita. Ayo cerai. Apa maumu? Terus-menerus minta cerai. Apa menurutmu ini menyenangkan? Apakah ini terasa sangat menarik? Ah, Setelah kita bercerai nanti, kamu bisa menikahi Kiao Yi. Dan keinginan ibumu untuk punya cucu pun akan terwujud. singkatnya, kamu sebenarnya hanya ingin punya anak, bukan? Baik. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Jangan. Jangan. Gu Chenin, lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Jangan. Gu Chenin, kamu lepaskan aku. Gu Chenin. Kenapa aku harus jatuh cinta padamu sejak awal? Ingat untuk tanda tangani surat cerainya. Jangan berani-berani ucapkan kata cerai lagi. Jika kamu memang ingin punya anak, tunggu sampai kita kembali dari Irlandia. Baru bicara lagi. Kapten Gu, sampai jumpa lagi. Kudengar kamu datang ke Irlandia. Aku sudah membantumu menghubungi pakar pengobatan kanker lambung di sini. Peluang untuk sembuhnya sangat besar. Mari kita bersama. Pergi jalan-jalan keluar. Baiklah. Chenin, setelah turun dari pesawat, mau pergi jalan-jalan bersama? Kapten Jiang, apakah mau ikut juga? Ayo pergi. Nanti malam ayo, kita menonton film. Tidak mau. Ikutlah. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Pokoknya tidak mau. Apa sebenarnya yang membuat hubungan kita menjadi semakin menjauh? Chenin, lihat apa itu? Gu Chenin. Apa kamu tahu? Dulu Irlandia adalah negara dengan tingkat perceraian paling rendah di dunia. Saat baru menikah, aku ingin ke sini untuk bulan madu. Tapi sayang, kamu terlalu sibuk. Aku yang mengabaikannya. Aku minta maaf. Kakiku, Kamu tidak apa-apa. ini semua salahku. Aku yang tidak sengaja terjatuh. Sini.
Kamu lanjut jalan-jalan saja sendiri, aku akan mengantar Yiyi pulang. Bagaimana perasaanmu? Sudah jauh lebih baik, terima kasih. Kita sudah saling kenal begitu lama, kenapa masih sungkan padaku? Tapi soal penyakitmu, kamu harus segera dirawat di rumah sakit. Sel kankernya sudah menunjukkan tanda-tanda menyebar. Aku mengerti. Tapi besok aku harus terbang kembali. Aku harus kembali ke hotel dulu. Paman Jiang, Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak menjawab. Dari mana saja kamu? Telepon pun tidak diangkat. Apa kamu sedang mengkhawatirkanku? Besok pagi kita harus kembali. Tapi kamu tidak memberi kabar dan tidak mengangkat telepon. Sedang apa kamu? Apalagi yang kamu ributkan? Aku lelah, tidak ingin berdebat denganmu. Jiang Ning, Chen Yin tidak mencintaimu? Tolong lepaskan dia. Sebagai apa kamu berani mengatakan hal seperti ini kepadaku? Sebagai orang ketiga, kamu. Yang tidak dicintai itulah yang menjadi orang ketiga. Lagi pula, Chen Yin tidak pernah mengumumkan hubungan kalian berdua. Aku rasa kamu tahu lebih baik daripada aku tentang apa alasannya. Waktu kakiku terluka hari itu, Chen Yin berada di dalam kamar dan menemaniku sepanjang malam. Aku akan menunggumu di kantor urusan sipil. Selamat ya. Akhirnya kamu bebas. Sampai jumpa. Haruskah berakhir seperti ini? Aku sudah lelah. Jadi, mari kita akhiri semuanya di sini. Aku harap ke depannya kamu selalu dalam keadaan selamat. Gu Chenin, mungkin kamu lupa
Hari ini juga adalah ulang tahun pernikahan kita. Setelah penerbangan besok, mungkin aku tidak akan pernah bisa terbang lagi. Direktur Jiang kedatangan Anda untuk. Putri kesayanganku menikah denganmu, dan kamu memperlakukannya seperti ini. Jika bukan karena dia, apakah kamu pikir selama ini sumber daya mucuan milikmu datangnya dari mana? Jiang Ning adalah putri Anda. Aku tidak menyangka. Dia sudah berkorban begitu banyak untukku. Putri kecil yang kusayangi dan kujaga sejak kecil ini terobsesi untuk menikah denganmu, lalu bagaimana hasilnya? Jika bukan Xiao Shen yang memberitahuku, aku tidak akan pernah tahu kalau dia ternyata menderita kanker lambung. Kanker lambung? Gu Chenyin, aku menderita kanker lambung. Tidak mungkin. Kamu membohongiku. Aku baru sampai di Irlandia, memutuskan untuk menjalani pengobatan, berharap kamu membantuku. Apa kamu merasa lelah? Aku sudah selesai makan. Gu Chenyin, mari tidak usah bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Mengapa ini terasa begitu menyakitkan? Di mana Kapten Jiang? Kapten Jiang sudah mengundurkan diri. Apa kamu tidak tahu? Kemarin adalah jadwal penerbangan terakhirnya di Bandara Mucuan. Penerbangan tunggal? Tidak akan kembali. Selamat tinggal. Ternyata ucapan selamat tinggalmu itu berarti tidak akan pernah bertemu lagi. Selama 3 tahun ini, kamu sudah menjelajahi seluruh penerbangan internasional dan penerbangan domestik, tapi tetap tidak bisa menemukan Jiang Ning. Mungkin saja dia sudah lama tiada. Dia pasti masih hidup. Kak Chenyin, setelah rapatnya selesai, kita pergi makan bersama, bagaimana? Iya. Untuk rute penerbangan kali ini, perusahaan kita akan bekerja sama dengan Yunting Airlines. Masing-masing perusahaan akan mengirimkan satu pilot untuk melakukan penerbangan gabungan. Kami menugaskan Kapten Gu. Lalu ini adalah manajer umum dari Yunting Airlines, Shen Huijing. Mari kita sambut dengan meriah. Kali ini yang kami tugaskan adalah seorang pilot wanita, kemampuannya sangat luar biasa. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik.
Kekasihku selalu tidak makan tepat waktu, jadi aku mohon kepada Kapten Gu untuk bantu menjaganya sebentar. Selanjutnya mari kita sambut rekan kerja baru kita. Halo semuanya, saya Kapten Jiang Ning dari Yunting Airlines. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi. Memperhatikan kekasih orang lain? Bukankah itu kurang sopan? Kapten Gu? Sudah lama tidak bertemu. Iya, kudengar Anda ingin bekerja sama dengan Yunting. Apakah sudah ada kemajuan? Iya. Ternyata selama ini, aku begitu dingin padanya. Bagaimana bisa dia bersabar saat aku memperlakukannya seperti itu? Selanjutnya, ada 2 poin yang ingin kusampaikan. Ini kerjasama pertama bagi kedua perusahaan. Kuharap ada beberapa orang yang tidak membawa perasaan pribadi ke dalam urusan pekerjaan. Semoga penerbangan kali ini berjalan lancar. Rapat selesai. Huai Jing, apakah kamu akan kembali ke hotel dulu? Aku ingin menemui teman-teman lamaku. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Jiang Ning, bisakah kita bicara? Kiao Yiyi bisa tidak senang nanti. Aku pergi dulu. Aku pernah mendengar tentangmu. Aku tidak pernah mendengar namamu. Tentu saja, kamu tidak punya kesempatan untuk itu. Tadi kamu memanggilnya. Pacar? Iya, Apa dia tahu? Kamu memanggilnya begitu sembarangan? memangnya itu penting? Cepat atau lambat dia akan jadi pacarku. Dia itu istriku. Dia sudah jadi mantan istri. Orang yang tidak tahu cara menghargai, selama ini tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Hidup ini bukan novel. Cermin yang sudah pecah tidak akan mungkin bisa utuh kembali. Chen, berhentilah minum. Menjauh dariku. Jangan sampai Jiang Ning salah paham lagi. Kalian berdua sudah bercerai. Dia juga sudah punya pria lain. Untuk apa kamu masih memikirkannya? Enyah kau. Teman-teman, istriku. Jiang Ning, apa penyakitmu sudah sembuh? Penyakitku tidak ada hubungannya denganmu. Bukankah tadi kamu baru saja berbincang manis dengan Kiao Yiyi? Lalu kenapa kamu lari kemari? Ibu Kiao Yiyi adalah mentorku. Aku tadi hanya sedang menjaganya. Lalu perihal saat itu, aku tak ingin kamu mengandung. Itu karena aku takut. Jika kamu ingin terus mengejar impianmu, aku tidak ingin kehamilan itu malah mengekangmu. Tolong percayalah padaku. Gu Chenin, kata-kata yang baru saja kamu ucapkan padaku itu,
Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan semua perkataanmu padaku selama 3 bulan terakhir. Iya, aku tahu aku salah. Maafkan aku, ya, aku bisa mengubah segalanya. Sudah tidak perlu lagi, Gu Chenin. Kamu hanya karena tidak mencintaiku. Jadi, di antara kita, tidak ada yang perlu dimaafkan atau tidak. Tidak, aku mencintaimu. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Dia sudah punya kekasih baru, apalagi yang kamu harapkan darinya? Pergi. Lalu bagaimana? Jadi yang kamu cintai, itu orang bermarga Shen, benar? Siapapun yang aku cintai, apa hubungannya denganmu? Tuan-tuan, sudah selesai bicaranya? Kau yang bermarga Shen. Untuk apa kau kemari? Tentu saja untuk menjemput kekasihku. Ayo kita pergi sekarang. Aku bilang kalau aku kekasihmu, kamu tidak marah kan? Aku justru harus berterima kasih karena sudah menyelamatkanku. Apa kamu benar-benar sudah merelakannya? Aku tidak tahu. Tapi aku tidak ingin lagi kembali ke kehidupan seperti dulu. Di depanku? Tidak usah tertawa jika memang tidak ingin. Huai Jing, aku lelah. Kamu juga kembalilah dan beristirahat lebih awal. Hati-hati di jalan. Aku akan menunggu kepulanganmu. Terakhir kali aku minum terlalu banyak, perkataanku agak melantur. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah hilang kendali sesekali. Tapi hari itu, apa yang kukatakan adalah tulus dari hatiku. Apa yang aku katakan juga benar? Kita tidak cocok. Ada apa? Maukah kamu pergi jalan-jalan? Sekarang jam berapa sih? Aku sangat lelah dan tidak ingin keluar. Apa kamu sudah bangun, Kapten Jiang? Ada apa, Manajer Shen? 2 hari tidak bertemu. Apa kamu sudah merindukanku? Benar? Aku merindukanmu. Cepatlah kembali, dan hati-hati di jalan. Besok aku akan kembali. Kapten Jiang sudah bekerja keras. Manajer Senior Shen, mengapa kamu masih sempat menjemputku? Iya, ini salahku karena terlalu sibuk. Harusnya aku membentangkan spanduk dan membawa buket bunga untuk menjemputmu. Persiapannya kurang matang, hingga membuat Kapten Jiang merasa terabaikan.
Aku pulang duluan ya. Kirim pesan padaku setelah sampai di rumah. Kapten Gu, sepertinya kita perlu bicara. Apapun yang ingin diketahui Kapten Gu, bisa tanyakan langsung kepadaku. Bukankah kamu yang ingin bicara denganku? Seharusnya apapun yang ingin kamu ketahui, bisa tanyakan saja padaku. Kuasa kamu salah paham. Semua yang Anda ketahui tentang Jiangning pun saya tahu. Sedangkan apa yang saya tahu tentang Jiangning, Anda sudah absen selama 3 tahun. Kenapa dia berubah begitu banyak? Dengarkan sebuah cerita. Kapten Gu, ada seorang laki-laki yang sejak kecil menyukai seorang gadis di kelas sebelah. Tapi karena dia penakut, dia hanya bisa melihatnya dari jauh setiap hari. Setelah masuk SMA, gadis itu menyukai seorang pemuda, tapi orang itu sangat dingin padanya. Laki-laki itu merasa kasihan, lalu diam-diam melindunginya dan menghiburnya. Kemudian, karena alasan keluarga, dia pergi ke luar negeri dan menjadi manajer di sebuah maskapai penerbangan asing. Setelah kembali ke tanah air, dia justru baru tahu kalau gadis itu telah menikah dengan orang yang disukainya, serta melawan restu keluarga, demi menjadi seorang wakil kapten pilot. Jadi, kamu sudah lama mengenal Jiangning? Ya, benar. Ya, jadi kali ini aku tidak akan menyerahkannya padamu lagi. Jangan harap. Dulu saat penyakit kankernya kambuh, ia hampir tiada di Irlandia. Kamu sama sekali tak pantas mendapatkan cintanya. Mau makan apa? Apa manajer Shen yang traktir? Kalau memang mau ditraktir, aku mau makan besar. Ehm, Manajer Shen, sudah berapa banyak gadis yang dipasangkan sabuk pengaman olehmu? Sangat ahli dan profesional, sampai-sampai aku hampir saja tergoda. Jika memang tergoda, itu tidaklah memalukan. Lagi pula, kondisiku lumayan bagus, dan aku tidak bilang tidak bersedia bertanggung jawab atas perasaanmu itu. Nona Jiang, aku tidak bilang kalau aku tidak mau bertanggung jawab atas perasaanmu itu. Nona Jiang, ada satu kabar baik dan satu kabar buruk. Kamu ingin dengar yang mana? Kabar buruk saja. Kabar buruknya adalah Gu Chenin akan dipindah tugaskan ke perusahaan kita. Kenapa? Dia yang mengajukan diri sendiri demi menjaga kehormatan kedua keluarga. Paman Jiang tidak bisa menolak secara langsung. Lagi pula terakhir kali, kalian berdua bekerja sama dengan sangat baik. Jadi pihak atasan menyetujuinya. Lalu apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah, aku ini manajernya. Aku bisa menghindari secara masuk akal, agar kalian tidak perlu bertemu dalam pekerjaan. Iya. Manajer senior Shen, aku dan dia sama-sama seorang kapten pilot. Secara umum, kami tidak akan mungkin berada di dalam pesawat yang sama. Aku akan bersiap-siap untuk penerbangan malam ini. Ya,
Jiangning, aku benar-benar takut kehilanganmu. Lelah sekali ya? Tidak juga. Malah kamu. Di hari yang sangat panas begini, masih saja berdiri di sini menungguku. Memangnya, besok kita tidak akan bertemu? Bukan begitu? Jiangning, Kapten Gu, baru bergabung dengan perusahaan ini. Apa kamu sudah terbiasa? Sebaiknya kamu pulang saja. Kabari aku kalau sudah sampai di rumah. Katakan saja apa yang ingin kamu bicarakan. Pergi sana. Jangan sentuh aku. Ada apa? Ada apa dengan bibirmu? Dia yang melakukannya kan? Sayang, telepon aku setelah sampai di rumah. Gu Chenin, Kamu bertengkar dengan Bu Chenin? ya? kemarin aku terlalu terbawa emosi. Aku mohon temui aku sekali saja. Jika kamu mengkhawatirkannya, pergilah menemuinya. Kamu sepertinya sangat berharap aku bisa bersamanya. Mungkin yang aku harapkan adalah, bisakah kamu bersamaku saja? Manajer Shen sungguh pandai bercanda. Aku ada urusan, pergi dulu. Kamu bukannya tidak punya perasaan sama sekali padaku, bukan begitu? Mungkin yang aku harapkan adalah, bisakah kamu bersamaku? Ada apa ini? Kenapa aku selalu memikirkannya? Hari ini Shen Huaijing ternyata tidak datang menjemputku. Jiangning, ada apa denganmu? Mungkin saja dia sedang sibuk. Lagi pula tidak ada aturan yang mewajibkannya untuk menjemput kepulanganmu. Aku hanya ingin menunjukkan perhatian pada rekan kerja. Kenapa hari ini aku tidak melihatmu? Di mana kamu sekarang? Aku agak demam, sedang berada di rumah sakit untuk disuntik. Apa kamu masuk angin karena pendingin ruangan? Meski musim panas, kamu harus tetap berhati-hati. Baiklah, apakah karena saat pulang kamu tidak melihatku, lalu kamu merindukanku? Siapa juga yang rindu? Kalau kamu tidak apa-apa, akan kututup teleponnya. Sampai jumpa besok.
Demamnya baru saja turun, kamu tetap harus banyak istirahat. Ya. Tunggu aku sebentar. Manajer Shen, apa ini untuk diberikan pada seseorang? Ini untukku? Sudah diterima begitu saja? Masih bertanya apakah ini untukmu? Kapten Jiang? Sedang apa kamu pura-pura tidak tahu? Kenapa memberiku hadiah? Besok adalah hari Tanabata. Aku ingin tahu, apakah aku bisa mendapat kehormatan untuk mengajak Kapten Jiang makan bersama? Ini untukku? Kamu sudah menerimanya, tapi masih bertanya apakah ini untukmu? Selamat hari Tanabata. Aku akan menunggumu di restoran. Ini pertama kalinya aku memilihkan kado untuk wanita. Aku tidak tahu apakah kamu akan menyukainya. Terima kasih. Aku sangat menyukainya. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Memangnya kamu siapaku? Kenapa aku harus membalas pesanmu? Lalu, ada hubungan apa dia denganmu? Gu Chenin, apa yang sebenarnya harus kulakukan agar kamu bisa melepaskanku? Bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain saja? Aku tidak apa-apa. Jiang Ning, kamu sangat membenciku. Kan? Dari 2 gelas ini, satu adalah whisky. Dan yang satu lagi teh merah. Jika kamu mendapatkan teh merah, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Baiklah, Lambungmu sedang tidak baik? Jangan memaksakan diri. biarkan aku memilih. Maaf sekali, ini teh merah. Aku akan menepati janjiku. Sebenarnya kamu tidak harus meminumnya. Jika sampai kamu terminum alkohol, aku harus memberimu cuti sakit selama 3 hari. Anggap saja ini demi aku, dan juga memberikan akhir baginya. Sebenarnya, meskipun yang aku minum adalah alkohol, hubunganku dengannya sudah berakhir. Kapten Jiang, kedua gelas ini, keduanya berisi teh merah. Gu Chenin, kali ini benar-benar selamat tinggal. Terima kasih sudah mentraktirku hari ini. Anggap saja ini ucapan selamat untukmu, karena akhirnya kamu sudah berpamitan dengan masa lalu. Dengan begitu kamu bisa mencari orang yang baru. Aku tahu kok, manajer senior Shen berisik sekali sih. Jangan bergerak.
Ada sehelai daun? Kapten Jiang? Kenapa telingamu memerah? Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku masuk duluan ya. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Baiklah, istirahatlah lebih awal. Sepertinya aku menyukai Shen Huaijing. Manajer Shen, mau pergi sarapan bersama? Kamu siapa? Aku adalah Kiao Yiyi dari maskapai Mucuan. Kita pernah bertemu di acara penyambutan waktu itu. Ada perlu apa mencariku? Aku perhatikan Anda dan Kapten Jiang terlihat sangat akrab. Tapi mungkin Anda belum tahu. Dia itu seorang janda. Dia sama sekali tidak pantas untuk Anda. Ia juga, Huaijing sangat sempurna dalam segala hal. Kenapa dia harus menyukaiku? Lebih baik aku tidak mempermalukan diri sendiri, daripada nanti hubungan pertemanan pun jadi rusak. Apakah kamu lelah? Siang ini ingin makan apa? Tidak perlu. Ada apa? Bukankah Kiao Yiyi mengajakmu makan siang? Maksudmu gadis yang tadi itu? Tadi pagi dia mengajakku bicara, lalu kemudian aku memintanya untuk tidak mendekatiku lagi. Kenapa? Dia bicara buruk tentangmu? Kelihatannya dia itu hanya wanita bermuka dua. Kemampuanku mengenali orang seperti itu masih sangat hebat tahu. Kapten Jiang? Apa kamu sedang cemburu? Apa kamu menyukaiku? Dia menyadarinya. Ya, aku memang menyukaimu. Benarkah? Aku tahu. Sebagai seorang wanita yang sudah pernah menikah, pastinya ini tidak pantas. Tenang saja, aku tidak akan pernah mengganggu kehidupanmu. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu tahu? Aku sudah menunggu kalimat ini selama 10 tahun. 10 tahun? Kamu hanya perlu tahu, aku juga menyukaimu. Ayo pergi. Ke mana? Jika tadi kamu tidak bilang menyukaiku, maka aku akan menjawab, pergi makan. Tapi karena kamu sudah mengatakannya, jadi aku hanya bisa memberitahumu bahwa kita akan pergi berkencan. Untuk apa kamu membawaku ke rumahmu? Tidakkah tadi kamu sangat heran? Mengapa aku bilang 10 tahun? Mencintai sendirian selama 10 tahun? Di dunia ini? Mungkin cuma aku satu-satunya yang begitu. Di dalam lemari ini, semuanya adalah buku harian lamaku dan surat-surat cinta yang kutulis untukmu. Sayangnya, tidak pernah kukirimkan. Sebab itu aku bilang, demi menantikan kalimat darimu itu, aku sudah menunggu selama 10 tahun. Aku mencintaimu bukan sekadar keinginan sesaat.